1, 2, 3, come on. Come on, come on. Baiklah teman-teman, kita akan membahas tentang apa saja pantangan asam lambung atau GERD ya. Disimak baik-baik ya teman-teman. Yang pertama teman-teman ada makanan tinggi lemak teman-teman. Makanan tinggi lemak ini teman-teman dapat membuat si otot esofagus melemah ya teman-teman. Karena lemak itu kan sulit dicerna di dalam lambung, sehingga dia dapat merangsang hormon kolestokinin teman-teman, yaitu hormon yang memicu mengendurkan si otot esofagus ini ya teman-teman. Jadi sebenarnya lemak memang dibutuhkan lambung teman-teman, tapi dalam batas yang wajar ya. Tapi kalau ada GERD jangan dulu dikonsumsi ya teman-teman. Yang kedua teman-teman ada kafein. Ya, kafein. Kafein juga dapat melemahkan otot esofagus teman-teman. Karena di kafein juga teman-teman dapat merangsang lebih banyak sekresi asam ya, sehingga meningkatnya hormon gastrin. Hormon ini itu berfungsi untuk merangsang lambung, menghasilkan cairan asam lambung ya teman-teman. Jadi jangan dulu dikonsumsi kalau masih ada asam lambung atau GERD ya teman-teman. Untuk yang ketiga teman-teman ada minuman berenergi ya. Seperti yang kita lihat ini teman-teman, ini adalah minuman-minuman berenergi ya teman-teman. Kenapa minuman-minuman ini tidak boleh dikonsumsi saat asam lambung atau GERD? Karena soda dan minuman berkarbonasi itu dapat membuat perut kita kembung ya teman-teman, sehingga asam lambung bisa kambuh ya, asam lambung bisa naik ke atas ya teman-teman. Dan itu akan membuat sensasi rasa terbakar lagi di bagian dada ya teman-teman. Yang keempat teman-teman ada makanan pedas teman-teman. Jadi makanan pedas teman-teman, kalau sebenarnya kalau kita sehat-sehat saja tidak apa-apa ya makan makanan pedas. Tapi kalau sedang sakit asam lambung atau GERD, jangan coba-coba dimakan teman-teman. Makanan pedas ini bisa membuat kita sakit perut ya, terasa mules hingga bisa diare teman-teman. Rasa pedas umumnya berasal dari cabai teman-teman. Cabai mengandung zat capsaicin, yaitu ekstra alkaloid yang memberi rasa pedas ya. Zat ini itu dapat memperlambat kerja sistem pencernaan teman-teman. Jadi yang seharusnya si lambung sudah bekerja, sudah mencerna, karena kita makan pedas, jadi dia memperlambat kerja sistem pencernaan, sehingga si cairan asam lambung ini meningkat. Itu akan membuat reflux ya teman-teman. Jadi jangan makan makanan yang pedas teman-teman. Untuk yang kelima teman-teman ada makanan asin ya teman-teman. Seperti yang kita lihat mungkin seperti keripik-keripik ya teman-teman, atau kentang goreng banyak dijual teman-teman ya. Seperti ini banyak sekali makanan-makanan asin teman-teman. Makanan asin tidak boleh ya teman-teman, karena mengandung natrium atau garam yang tinggi, sehingga dapat memicu reflux asam teman-teman. Jadi jangan dimakan. Yang keenam teman-teman ada buah sitrus. Buah sitrus ini mengandung vitamin C yang baik bagi tubuh teman-teman. Namun untuk yang sedang sakit lambung, kita tidak boleh mengonsumsi vitamin C ya, karena ini dapat mengendurkan otot esofagus teman-teman, sehingga memicu si asam lambung naik ke atas ya, dan kita bisa kambuh lagi teman-teman. Jadi jangan dikonsumsi dulu. Jika sudah sembuh maka bisa dikonsumsi teman-teman, karena memang bagus. Yang ketujuh ada tomat teman-teman. Ya, kenapa tomat tidak boleh dikonsumsi saat sakit lambung teman-teman? Karena si tomat ini teman-teman mengandung
asam sitrat dan asam malat. Kedua kandungan ini dapat memicu asam lambung naik teman-teman, karena kulit dari tomat ini teman-teman susah dicerna ya. Biasanya kalau kita BAB pasti kalau kita makan tomat kulitnya pasti masih terlihat ya teman-teman. Kulit tomat itu susah dicerna ya teman-teman, jadi jangan dulu dikonsumsi. Yang selanjutnya ke-8 ada bawang-bawangan teman-teman. Jadi seperti bawang bombay, bawang putih, bawang merah. Bawang-bawang ini saat kita sakit asam lambung berlebih atau GERD, kita tidak boleh mengonsumsi bawang-bawang ini teman-teman, karena dapat membuat kita bersendawa secara terus-menerus ya teman-teman, dan ini akan menyebabkan kita reflux ya teman-teman, atau asam lambung naik ya. Maka jangan dulu dikonsumsi teman-teman ya. Yang selanjutnya ke-9 ada alkohol. Jadi teman-teman minuman yang beralkohol teman-teman tidak boleh dikonsumsi ya, apalagi sedang sakit lambung ya, asam lambung berlebih atau GERD. Karena alkohol ini teman-teman dapat mengiritasi teman-teman hingga mengikis lapisan-lapisan perut ya. Jadi sampai menjadi tukak lambung ya. Jadi teman-teman jangan dikonsumsi. Yang ke-10 teman-teman, atau yang terakhir adalah minuman atau makanan dingin teman-teman ya. Jadi yang dingin-dingin itu tidak baik teman-teman untuk lambung. Akan membuat kita merasakan sensasi perut kembung ya teman-teman. Jadi untuk sementara teman-teman saat sakit asam lambung atau GERD, kita jangan konsumsi yang dingin-dingin dulu ya teman-teman. Jadi seperti itu teman-teman. Terima kasih.